Oke, selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan mengakhiri atau ini minggu terakhir dari satu seri tema bulan Februari yaitu mendekat kepada Allah, draw near to God. Kita mendekat kepada Tuhan, kita semakin mendekatkan diri. Saudara, karena tanpa disadari kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, di tengah-tengah kesibukan yang ada, di tengah-tengah kegiatan kita, pekerjaan kita, atau apapun juga, tanpa disadari sedikit demi sedikit kita bisa jauh dari Tuhan. Nah saudara, segala sesuatu yang sifatnya sedikit demi sedikit itu justru lebih berbahaya daripada yang mendadak. Karena kalau yang mendadak biasanya itu perubahan yang drastis kita waspadai. Tapi yang sedikit demi sedikit seringkali justru kita nggak sadar. Sehingga ada cerita, ada kisah yang kita mungkin sebagian sudah dengar bagaimana kodok yang dimasak di dalam kuali atau di dalam tungku tidak ada tutupnya. Kodok itu ada di dalam situ dan dia sebenarnya bisanya dia anytime mau melompat dia bisa keluar. Tapi kodok itu nggak keluar. Kenapa? Karena dia di situ dia nggak merasa ada ancaman, tidak merasa ada bahaya. Seperti orang yang bilang frog in the kettle. Dia tenang. Nah, rupanya di bawah kettle itu, di bawah panci itu ada api kecil yang menyala. Dan air itu nggak mendadak panas. Tangan kita aja kalau nyentuh air panas langsung kaget, kita langsung tarik kan. Tapi itu enggak, pelan-pelan. Air yang tadinya dingin, air yang netral, lama-lama makin hangat. Pada satu titik dia baru kerasa, ini kayaknya panas nih. Tapi waktu dia mau lompat, sudah nggak bisa saudara, sudah terlambat. Karena ototnya sudah menjadi lemah dan dia sudah nggak bisa keluar lagi. Nah saudara, di dalam kehidupan kita ada yang perlu diwaspadai, yaitu hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kami menyampaikan atau menasukkan tema Draw Near to God supaya mengingatkan kita kembali. Yuk, di awal tahun 2014 ini kita selaraskan kembali hubungan kita dengan Tuhan, kita adjust kembali hubungan kita dengan Tuhan supaya jangan sampai kita jauh dari Tuhan, tapi kita mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Dan di hari yang terakhir atau minggu yang terakhir ini kita bicara a special time to worship. Bagaimana kita menyediakan waktu yang khusus untuk menyembah kepada Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat dulu kata worship. Kata worship dari berbagai literatur yang saya lihat, baik dari literatur buku-buku yang ada ataupun dictionary, saya bisa simpulkan karena mereka mempunyai beberapa kata-kata yang berbeda tetapi pengertian yang sama. Dan kalau saya simpulkan adalah kata worship atau dalam bahasa Yunani yang disebut proskuneo, dari mengandung arti suatu tindakan penyembahan yang menunjukkan rasa hormat, rasa kagum dan pengagungan yang dilakukan dengan kasih. Jadi satu penyembahan, baik itu dia menyembah secara bersujud, mengangkat tangan atau apapun juga, yang timbul karena rasa hormat, karena rasa kagum dan pengagungan yang disertai dengan kasih terhadap sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa berbagai macam. Sesuatu ini bisa dalam bentuk manusia, bisa. Di dalam Alkitab ada banyak raja, salah satu raja yang sangat terkenal di kerajaan Babilonia, namanya Raja Nebukadnezar. Dia ingin disembah. Dia buat patung, dia ingin disembah. Jadi sesuatu yang disembah itu adalah bisa manusia bentuknya. Atau juga bisa bentuknya benda, patung-patung yang dibuat, kemudian ada pohon yang disembah, ada batu yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah. Itu sebabnya ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang menyembah kepada dewa matahari. Ada beberapa kelompok masyarakat yang menyembah kepada dewa bulan. Ada kelompok masyarakat yang menyembah kepada pohon-pohon atau gunung atau apapun juga benda. Ada juga yang dalam bentuk berhala, patung. Jadi yang ketiga adalah bisa juga dalam bentuk ideologi atau filsafat atau sains, ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam kekristenan ada satu sekte namanya Christian Science. Jadi pengetahuan, ilmu pengetahuan yang disembah.
Jadi kita memisahkan begini, kata worship itu adalah bentuk tindakannya. Tapi sekarang tindakan ini ditujukan kepada sesuatu. Nah sesuatu ini bisa benda, bisa ini, bisa itu. Itu sebabnya Tuhan jauh-jauh hari sudah mengatakan di dalam Alkitab. Mengenai penyembahan, Tuhan sudah ngomong. Dia bilang yang pertama, jangan menyembah kepada patung. Di dalam 10 perintah Allah, yang pertama dia bilang, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun juga, baik di bumi ini, atau apapun di langit, di dalam laut, atau apapun juga, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Karena Tuhan tahu, pada waktu manusia melakukan penyembahan, dia bisa saja melakukan penyembahan kepada patung. Itu sebabnya Tuhan kasih tahu terlebih dahulu. Di dalam Alkitab ada beberapa hal. Yang pertama, jangan menyembah kepada patung. Yang kedua dikatakan jangan menyembah kepada arwah. Ada banyak ayatnya, tapi saya kutip di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan janganlah menyembah kepada arwah, bertanya kepada arwah. Rupanya ada arwah yang disembah, ada kelompok orang, ada bangsa-bangsa pada zaman dulu di luar Israel yang mereka menyembah kepada arwah. Allah melarang hal ini. Kenapa? Bahkan dikatakan orang yang bertanya kepada arwah adalah merupakan satu kekejian itu di hadapan Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita baru sadar, kita baru tahu bahwa ternyata arwah orang mati tidak bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Enggak bisa. Kalau orang bilang begini, tapi saya pernah ketemu sama arwah nenek moyang saya, gitu. Saya pernah ketemu sama arwahnya Mbah Suro, gitu kan. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam perjanjian baru, iblis pun bisa menyamar sebagai apa? Malaikat terang. Jadi dunia orang mati artinya arwah manusia kalau sudah mati nggak bisa. Apalagi ada istilah arwah orang mati masih gentayangan. Itu cuma ada di film horor Indonesia, Roh Gentayangan. Tapi aslinya firman Tuhan mengatakan gak bisa. Kok Bapak tahu? Tuhan yang ngomong. Tapi Pak bisa gini. Kalau kita mau tahu kita nanti kalau udah mati baru kita tahu. Apakah arwah kita masih bisa gentayangan di Wisma 76 begitu ngeliatin orang kebaktian di sini. Saya sih mau percaya kepada Tuhan karena Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dia bilang gak bisa. Makanya Tuhan bilang jangan menyembah kepada arwah. Kalau engkau menyembah kepada arwah, sesungguhnya bukan arwah nenek moyangmu yang datang. Tapi roh yang lain yang menyerupai akan muncul. Itu sebabnya kalau saudara tahu, Saul waktu ditinggalkan oleh Tuhan, dia cari jawaban dari Tuhan, dia cari petunjuk dari Tuhan dan Tuhan tidak datang kepada dia. Tuhan tidak memberitahu kepada dia. Saul frustrasi. Lama-lama Saul saking frustrasinya dia cari ke siapa? Ke perempuan pemanggil arwah. Waktu dia datang ke perempuan pemanggil arwah itu panggil arwahnya Samuel. Dia tanya, siapa yang kau mau panggil? Saul bilang, tolong panggilin Samuel katanya. Karena Samuel itu nabi yang mentahbiskan dia menjadi raja. Dan Samuel sudah mati pada waktu itu. Dan Saul ditinggalkan Tuhan karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Ingat, dosa Saul dibanding dosa Daud nggak ada apa-apanya saudara. Dosa Saul dibandingkan dosa yang dibuat oleh Daud ini, waduh kalau dibanding nggak ada apa-apanya. Tapi Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Yang tadi saya bilang, sedikit demi sedikit jadi bukit katanya. Bukan sedikit demi sedikit, tahu-tahu kita udah menyimpang, kita nggak berasa. Menjauh dari Tuhan juga tanpa kita sadari sedikit demi sedikit. Kita kurangi waktu kita dengan Tuhan, kita kurangi terus lama-lama tanpa kita sadari kita sudah berada di luar. Kita sudah berada terlalu jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita mau kembali, you draw near to God, kita kembali mendekat kepada Tuhan. Dan harus dibangun dengan cara sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai di tengah-tengah kesibukan yang ada kita menjauh. Nah, kembali lagi, Tuhan melarang jangan menyembah kepada arwah. Yang ketiga, Tuhan juga mengatakan jangan menyembah kepada mamon, kepada uang. Di dalam perjanjian, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Gak bisa. Tuhan udah bilang, jangan nyembah mamon. Uang bisa disembah loh saudara. Tadi tindakan worship itu baru tindakannya. Jadi jangan bilang gini, saya mau worship. Artinya dia orang Kristen. Belum tentu. Saya mau menyembah. Belum tentu dia orang Kristen. Belum tentu. Masalahnya penyembahan itu tindakannya. Tapi siapa yang disembah? Ini penting. Nah di dalam penyembahan dua hal ini penting.
pribadi yang disembah sama cara kita menyembah. Ini dua hal yang penting. Yang keempat, Tuhan juga mengatakan jangan sembah filsafat manusia. Kolose 2 ayat yang ke-8, jangan menyembah si filsafat manusia. Tapi Tuhan mengajarkan, untungnya Tuhan tuh nggak bilang jangan gitu. Oh kalau jangan terus, lalu gimana seharusnya? Ya pokoknya jangan deh gitu ya. Nggak tahu jalannya saudara, tapi Tuhan udah kasih tahu jalannya. Tiba saatnya, Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, tiba saatnya manusia akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Soalnya Tuhan memberikan jalannya, kalau mau menyembah kepada Dia, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud roh, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi dalam penyembahan itu, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidaklah melalui aku. Jadi kita bersyukur jalan penyembahan kepada Allah, kepada pribadi Sang Pencipta, sudah Tuhan buka melalui pengorbanan Kristus di Kalvari. Tadi lagu yang kita nyanyikan, melalui pengorbanan Yesus, melalui darah Kristus, jalan kita menyembah kepada Tuhan sudah terbuka. Dan itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Ada banyak orang mencari Sang Pencipta itu, tapi nggak ketemu. Nah saudara, satu kali Dr. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang sangat senior, yang sangat dihormati, yang sangat dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau saudara mendengar khotbahnya Dr. Billy Graham, saya mau tahu di sini, siapa tahu ada yang pernah mendengar khotbahnya Dr. Billy Graham. Kalau boleh angkat tangan sebentar aja, saya pengen tahu. Ada nggak yang pernah dengar khotbahnya Dr. Billy Graham? Ada satu orang. Saya pernah beberapa kali mendengar khotbahnya Dr. Billy Graham. Khotbahnya biasa aja. Bukan khotbah yang luar biasa, yang model menggelegar, berapi-api, bukan. Khotbahnya biasa. Tapi kenapa dia menjadi hamba Tuhan yang so powerful, begitu luar biasa? Karena menurut historical recordnya dia, catatan sejarahnya Dr. Billy Graham, setiap kali dia membuat sebuah revival event, cuman acara kebangunan rohani di satu tempat, maka tidak lama kemudian pertobatan besar-besaran terjadi di daerah itu. Setiap kali Dr. Billy Graham masuk ke satu tempat, ke satu negara, maka terjadi satu pertumbuhan orang percaya di tempat itu. Itu yang membuat dia menjadi orang yang disegani dan dihormati. Karena di dalam pelayanannya impact-nya begitu besar. Dia khotbahnya bukan khotbah yang menggelegar, bukan. Tapi powernya luar biasa. Nah satu kali Dr. Billy Graham diundang di dalam pertemuan, dalam wawancara di Universitas Siberia di Rusia. Ini beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi waktu itu Rusia masih dalam keadaan yang sangat maju. Negara adidaya, saingannya Amerika. Dan di dalam wawancara itu Dr. Billy Graham ditanya, kenapa Anda bisa percaya adanya Tuhan dan beribadah atau menyembah kepada Tuhan? Boleh enggak tolong Anda jelaskan kepada kami? Apa alasannya Anda percaya bahwa ada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan? Dr. Billy Graham tidak menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang langsung, tapi dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ini cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya di dalam kuliah diajarkan di dalam teknik konseling. Salah satu teknik konseling adalah menjawab pertanyaan juga dengan pertanyaan. Jangan selalu harus dengan ini. Contoh, suatu kali Tuhan Yesus tanya, oh dengan kuasa manakah engkau mengusir setan? Orang Farisi dan ahli Taurat tanya, dengan kuasa mana engkau mengusir setan? Tuhan nggak bilang gini, oh ya dengan kuasa Tuhan dong. Nggak gitu. Tuhan jawabnya gini, menurut kamu Yohanes Pembaptis dari mana? Alkitab menuliskan, orang Farisi ahli Taurat nggak berani jawab saudara. Karena kalau dia bilang dari Tuhan, nah Yohanes Pembaptis bilang apa? Inilah anak domba Allah, inilah Mesias. Jadi nggak berani jawab. Nah, Dr. Billy Graham di dalam pertanyaan itu dia tanya, oke di sini, saya mau tanya di sini ada
profesor atau ahli arkeologi dan antropologi. Beberapa yang hadir itu ternyata ada profesor antropolog sama profesor arkeolog. Antropologi adalah ilmu kebudayaan manusia. Arkeologi adalah ilmu purbakala, ilmu tentang masa lalu, benda-benda purbakala. Tadi dalam perjalanan saya bersama Ibu Agustin dari rumah, kami bersama-sama menuju ke tempat ini. Kita cerita-cerita tentang Nephilim. Saudara pernah dengar kata Nephilim? Nephilim adalah keturunan raksasa yang pernah ada, yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan kalau saudara mau tahu tentang Nephilim, search di Google search, tulis aja Nephilim. Maka saudara akan menemukan arkeologi. Penemuan-penemuan para arkeolog tentang tengkoraknya Nephilim, tulangnya Nephilim yang gedenya minta ampun saudara. Itu kalau mereka hidup, raksasa-raksasa ini, bisa mencapai 5 meter, 4 meter tingginya. Kepalanya aja mungkin 4 kalinya kepala kita semua. Atau mungkin 5 kali. Gede. Jadi kalau di dalam Alkitab dikatakan keturunan-keturunan raksasa tinggal di tempat itu. Itu Nephilim. Itu arkeolog. Lalu Dr. Billy Graham nanya, ada enggak hasil penemuan arkeologi yang dipelajari di dalam kebudayaan mereka, sekelompok manusia yang tidak ada bentuk penyembahannya, ada enggak? Para profesor ini kusak-kusuk sendiri dan akhirnya mereka bilang sepanjang yang kami temukan enggak ada, selalu ada bentuk penyembahannya. Ya, di relief peninggalan zaman dulu purbakala selalu ada bentuk penyembahannya. Mungkin bintang disembah, mungkin sapi disembah, mungkin batu disembah, tapi ada relief peninggalan bentuk penyembahannya. Lalu Dr. Billy Graham bilang begini, satu kelompok rumpun manusia yang tidak ditemukan tidak ada bentuk penyembahannya. Mereka bilang enggak ada. Pasti ada bentuk ritual penyembahannya, pasti ada. Dan itu ada di dalam relief yang ada. Lalu ditanya, why? Kenapa? Mereka nggak bisa jawab. Dia bilang kita nggak tahu. Dan Dr. Billy Graham kasih tahu, dia bilang manusia punya roh. Dan roh itu selalu ingin kembali kepada penciptanya. Saudara, kalau kita lihat sejarah penciptaan manusia maka kita akan tahu. Manusia dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya, dari debu dan tanah. Itu sebabnya kalau orang mati, orang meninggal, ada kalimat innalillahi wa innalillahi roji'un. Betul kan? Dari tanah kembali kepada tanah. Ya tubuhnya. Tapi rohnya kemana? Dikatakan ada apa? Lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan roh. Jadi roh yang ada dalam diri manusia itu datangnya dari roh Allah, roh kehidupan. Nah, roh ini manusia sejatuh dalam dosa dikatakan mati. Nah, ini bagian daripada roh Allah yang adalah roh kehidupan ini ingin kembali terkoneksi dengan Sang Pencipta. Itu sebabnya karena mereka enggak ketemu jalannya. Mereka cari aja. Manusia itu selalu dia perlu. Penyembahan adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Dia perlu nyembah. Ya, makanya batu disembah ini. Nah, kita bersyukur. Kalau saja Tuhan tidak membuka jalan buat kita, kita semua pasti melakukan penyembahan, tapi tersesat. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan membuka jalan buat kita, sehingga pada waktu kita menyembah Dia, kita tidak tersesat. Amin. Dan ini adalah hak istimewa. Nah saudara, hak istimewa ini tidak dimiliki oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan eksklusif, tapi untuk menyembah Allah, untuk bisa berhubungan kembali kepada Sang Pencipta, gak bisa kita yang buka jalannya, tapi Tuhan yang harus buka jalannya. Dan Tuhan sudah membuka jalannya melalui Yesus. Jadi, kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan waktu lagi di dalam wawancara itu Dr. Billy Graham, dia bilang manusia ada roh, spirit. Bahkan kalau kita mau lebih memahami lagi, sebenarnya manusia itu adalah spirit being. Maksudnya apa? Manusia itu adalah makhluk roh yang punya tubuh.
Nangkep ya? Bukan tubuh yang punya roh, bukan. Tapi roh yang punya tubuh. Bingung kan permainan bahasa? Coba bilang dulu sama sebelahnya. Kayaknya gue mumet nih gitu. Bahasa Indonesia gue dulu 40 gitu ya. Roh yang punya tubuh atau tubuh yang punya roh? Roh, spirit being. Watchmeni mengajar hal ini secara dalam. Manusia itu makhluk roh, punya tubuh. Sehingga pada waktu dia kembali, rohnya tetap ada. Roh ini sifatnya kekal, rohnya tetap ada. Tubuhnya dikuburin. Tapi rohnya tetap ada. Tubuh tanpa roh, biar badannya model Rambo, Arnold Schwarzenegger, tubuh tanpa roh, itu tetap zombie, saudara. Kalau sampai bisa hidup, zombie, saudara. Karena tubuh tanpa roh, dia bukan manusia. Benar nggak? Saudara mau bergaul sama manusia yang tidak punya roh? Tapi hidup loh Pak dia, tapi nggak punya roh. Zombie. Nah, binatang cuma punya dua, yaitu apa? Tubuh dan jiwa. Itu sebabnya binatang punya perasaan, ada feeling gitu, bisa punya perasaan. Anjing dimarahin nangis gitu ya. Terus ditinggalin lama, dia sedih gitu. Terus perhatiannya kurang, dia jealous gitu. Anjing pun bisa begitu, anjing bisa jealous loh. Jadi bukan hanya manusia aja, anjing juga bisa jealous. Sapi katanya sebelum dipotong, kalau yang di pejagalan bukan di jalan pejagalan, di tempat pembantaian sapi gitu ya. Di tempat pejagalan sapi, itu sebelum itu nangis dia. Udah feelingnya udah berasa, kayaknya perjalanan hidupku hanya sampai di sini saja gitu ya. Tamat dia waktu lihat temennya, mungkin dia aduh tamat. Karena mereka nggak punya roh. Dan itu sebabnya sampai hari ini tidak ada binatang yang melakukan penyembahan. Nggak ada saudara. Pernah lihat binatang melakukan penyembahan? Anjing mau makan berdoa dulu, terima kasih Tuhan untuk makanan yang kau sediakan pada hari ini. Nggak ada. Anjing pagi-pagi dia bangun, dia nyembah dulu sujud. Nggak ada saudara. Binatang yang paling tinggi lah monyet lah, orang utan katanya. Sudah ada orangnya tapi tetap binatang. Sudah ada kata orangnya gitu. Nggak ada bentuk penyembahannya. Sampai era modern zaman sekarang nggak ada bentuk penyembahannya. Maupun dari zaman dulu nggak ada binatang, sekelompok binatang melakukan ritual penyembahan. Nggak ada. Tapi manusia walaupun dari zaman dulu, zaman batu sekalipun tetap ada ritual penyembahan. Why? Karena roh. Nah, roh inilah yang ingin kembali terkoneksi dengan Tuhan. Nah, kalau roh ini belum kembali terkoneksi dengan Tuhan, kalau roh ini tidak terhubung dengan Sang Pencipta, maka di dalam kehidupan manusia ada satu celah kekosongan. Black hole. Satu lubang hitam yang nggak bisa dia penuhi. Itu sebabnya ada banyak sekali orang yang hidupnya frustrasi, mungkin dia terkenal, mungkin dia kaya raya. Mungkin kita tahu, ini cerita udah sering kali ceritakan. Ada seorang pemuda yang kepingin di dalam hidupnya punya 3 hal ini. Yaitu yang pertama dia ingin kaya, yang kedua ingin terkenal, yang ketiga dia ingin bahagia. Lalu dia kerja keras dengan berbagai cara, dia ingin mencapai 3-tiganya. Dan pada waktu dia sukses, dia mendapatkan 2 dari ketiga. Yang ketiga dia nggak bisa dapat. Yang pertama dia dapat terkenal, yang kedua dia kaya raya, tapi dia tidak bahagia. Dia ingin kaya, ingin terkenal, ingin bahagia. 2 dia bisa dapat, tapi yang terakhir dia nggak bisa dapat. Karena dia udah tidak terkoneksi dengan Tuhan. Anak muda itu namanya Elvis Presley. Terkenal, yes. Kaya, yes. Sampai hari ini royaltinya masih jalan terus tuh. Keturunannya dan sebagainya. Tapi kebahagiaannya nggak ada. Karena itu nggak bisa diisi dengan ketenaran. Itu nggak bisa diisi dengan pujian, dengan sanjungan. Cannot. Itu hanya bisa, karena itu spirit. Itu black hole di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ada banyak orang yang hidupnya frustrasi, mungkin dari perampok, hidupnya kacau, hidupnya mungkin kawin cerai, hidupnya mungkin jatuh bangun, bunuh kanan, bunuh kiri. Tapi satu kali, di bawah temennya di kebaktian,
rohnya kejamah Tuhan, 180 derajat berubah. Dia tobat, dia tinggalin semua hidup kacaunya, berubah total. Apanya yang berubah? Karena yang tadi, black hole itu terisi. Spiritnya terisi. Dia berubah. Sehingga dia bisa mengalami sebuah perubahan total. Karena dia akan jadi manusia seutuhnya. Dia merasa, mengalami satu perubahan. Saudara nangkep? Bahwa roh kita pegang peranan yang sangat besar di dalam hidup kita. Nah saudara, cara supaya roh kita ini terus bisa terisi dengan baik adalah waktu kita berhubungan dengan Tuhan. Worship kepada Sang Pencipta itu akan membawa dampak yang pertama. Spirit kita akan jadi penuh. Jadi kita akan jadi manusia seutuhnya, penuh dengan kedamaian, penuh dengan damai sejahtera. Saudara, tantangan tidak akan menjadi tantangan kalau hati kita penuh dengan kedamaian. Tapi sekalipun tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tapi kalau hati kita nggak ada kedamaian, itu sudah jadi masalah, saudara. Saya ketemu beberapa orang, kalau menurut ukuran manusia rasanya dia nggak perlu punya masalah ini. Kenapa? Hidupnya baik semuanya, tapi hidupnya gelisah terus, nggak ada kedamaian. Ya karena itu masalahnya cuma satu, dia nggak punya kedamaian. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, dampak yang pertama adalah kita menjadi manusia yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan damai sejahtera. Waktu kita worship Dia, damai sejahtera Tuhan, peace, shalom yang dari Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Yang kedua dampaknya pada waktu kita menyembah Tuhan, impartasi dari Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Impartasi dalam kuasanya, kasihnya, urapannya, sifat-sifatnya itu akan terimpartasi dalam hidup kita. Waktu Musa berada di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam, menerima segala perintah Tuhan, hukum Taurat termasuk bait Allah, tabernakel Musa yang dia bangun, dia dapatkan semua itu di atas gunung Sinai. Waktu dia punya hubungan dengan Tuhan, Alkitab mengatakan Musa face to face, berhadapan muka dengan Sang Pencipta. Waktu dia turun gunung, Musa nggak sadar saudara, dari mukanya terpancar sinar. Orang Israel yang takut semua, wah mukanya bersinar. Ya mirip-mirip saya sekarang nih kena sinar cahaya lampu nih, kinclong begitu. Takut semua. Artinya apa? Waktu kita worship, waktu kita dekat dengan Tuhan, impartasi Tuhan itu turun atas hidup kita. Yang ketiga, kita akan jadi semakin peka terhadap suara Tuhan. Kepekaan tidak bisa dipelajari dengan pengetahuan. Kepekaan hanya bisa dipelajari, kepekaan hanya bisa didapatkan lewat relasi, kepekaan. Seorang suami istri yang sudah hidup lama bersama, maka dia akan jadi makin peka. Istrinya lagi nggak seneng gitu, dia bisa berasa. Atau suaminya lagi nggak seneng, atau suaminya ada sesuatu yang lain gitu, istrinya bisa berasa. Karena apa? Kepekaan. Bahkan beberapa orang yang sudah tahu, Pak istri saya datang tuh di belakang. Hebat banget. Bapak tahu dari mana? Dari jalannya udah ketahuan tuh istri saya. Hebat enggak? Emang jalannya mana? Tak, tuk, tak, tuk gitu. Kan enggak. Jalannya biasa aja, saya coba dengerin, hebat sekali. Tapi setelah saya kawin sama istri saya 24 tahun, saya juga tahu kalau saya duduk di ruangan saya, istri saya masuk, waktu lagi tak, ini istri saya. Enggak lama kemudian dia muncul. Bisa dipelajari, duduk di kelas lalu kita pelajari. Jalannya dia, langkahnya 3/4. Kadang-kadang staccato, kadang-kadang enggak gitu. Enggak saudara, hanya karena relasi aja langsung tahu. Dia pura-pura tidur sama dia udah tidur beneran juga saya tahu. Jadi saudara, kepekaan waktu kita worship Tuhan, kepekaan itu muncul. Dan yang terakhir, segala berkat surgawi akan dialirkan dalam kehidupan kita.
Bayangkan saudara, pada waktu kita worship Dia, urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Selesai worship, kita kerja. Urapan Tuhan menyertai kita di dalam kerja. Kita mengatakan Yusuf ditempatkan dimanapun karena Allah menyertai dia. Apa saja yang diperbuat oleh Yusuf dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Jadi saudara, kalau kita lihat begini, worshiping Him, menyembah Tuhan, bukan hanya ritual yang gak membawa dampak apa-apa. Sampai urusan kerjaan kita pun akan kena dampaknya kalau kita menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Kalau kita memang memberikan waktu setiap hari, kita menyediakan waktu spesial bersama Tuhan. Percayalah, itu akan berdampak di seluruh aspek kehidupan kita. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun usaha kita, itu dampaknya sampai ke sana. Bukan hanya cuma pada waktu kita worship Tuhan. Nah saudara, kalau kita tahu hal ini begitu penting, kita perlu sediakan waktu kita dengan benar. Dan Tuhan mengajarkan, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya dalam roh dan kebenaran? Worship Him in spirit and truth. Menyembah Dia di dalam roh, inner heart, itu di dalam hati. Yang paling dalam hidup kita. Kebenaran itu adanya di pikiran. Nah, dua ini harus selaras. Kalau dua nggak selaras, penyembahan kita nggak bisa maksimal. Nggak bisa breakthrough, mengalami terobosan dalam penyembahan. Contoh begini, saudara masuk kamar, saudara mau nyembah, aku mau menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang kudus. Tapi yang keluar di sini, soto kudus. Kau Allah yang kudus. Soto kudusnya enak bener. Atau langsung 3 hari yang lalu Starbucks lagi diskon besar-besaran lewat BCA 57%. Wah, frappuccino, apalagi macam-macam keluar. Bisa nggak nyembah saudara? Yang lebih ngeri lagi waktu lagi penyembahan, oh haleluya, pornografi yang baru dilewat. Keluar tuh, terlintas. Yang cewek telanjang, yang apa. Keluar semua, bisa nggak nyembah? Saya tanya. Saudara boleh pakai gitar, saudara di belakang saudara bisa ada orkestra. Tapi kalau otak kita tidak sinkron, kita nggak bisa nyembah Tuhan. Itu makanya dia bilang, dalam roh, in spirit yang ada di dalam hati kita, yang kedua dalam pikiran kita. Karena kebenaran, di dalam Yohanes pasal 14, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu di sini, di pikiran. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang bilang, kalau ikut Tuhan jangan pakai ini. Kalau nggak pakai ini jadi bodoh dong kita. Perintah Tuhan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini. Mengasihi Tuhan dengan ini juga. Ikut Tuhan jangan pakai ini. Buktiin gimana caranya ikut Tuhan nggak pakai ini. Nggak bisa. Orang bertobat tuh karena ini. Sebelum masuk ke sini ini bertobat karena ini. Kata metanoia, itu kata bertobat itu bahasa aslinya metanoia. Metanoia itu artinya change of mind. Perubahan pikiran akan mengakibatkan perubahan seluruhnya. Nah ini dua harus digandeng, selaras. Itu sebabnya Tuhan memberitahu kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah saudara, pikiran boleh bersih, tapi hati kesel. Wah kurang ajar, dia nipu saya, aduh keterlaluan. Waktu lagi mau nyembah, yang muncul kepala orang itu. Wah Tuhan terima kasih Tuhan, biarlah engkau Tuhan balaskan 7 keturunan Tuhan kepada dia. Oh itu mah bukan penyembahan. Itu namanya doa kutuk. Saudara, hati kita harus bersih. Nah ini rahasianya gini. Kalau kita disakiti sama orang, dicurangin orang, bisa nggak di sini kita mengalami dicurangin orang? Bisa nggak? Dijolimin gitu ya. Sama orang. Kita udah bener nih, lalu dizolimin gitu ya, disakitin, dicurangin orang. Sakit nih kita. Terus kita nggak mau ngampunin. Saya kasih tahu, kita kehilangan berkat yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena pada waktu kita nggak bisa lepaskan pengampunan, kita sakit hati sama orang itu kita waktu worship kita terhalang. Nah, kita nggak bisa maksimal.
Padahal kalau kita mengampuni, waktu kita worship sama Tuhan, Tuhan bisa menggantikan 10 kali lipat daripada yang diambil oleh orang itu. Tuhan bisa mencurahkan berkat yang jauh lebih besar daripada yang dicurangin sama orang itu. Lah ngapain kita pikirin, biar Tuhan yang gantiin. Betul? Jadi jangan simpan sakit hati. Sekarang tengok, betul-betul tengok, ini bukan tengok-tengokan, tengok sebelahnya gitu. Kalau lihat wajah kamu, bebas dari sakit hati gitu. Bebas dari sakit hati. Apalagi kalau suami istri, bebas dari sakit hati, khususnya terhadap saya kan gitu. Saudara, itu sebabnya iblis habis-habisan bekerja menghancurkan di dua ini. Yaitu hati dan pikiran. Hati, pikiran. Karena dua inilah yang dipakai untuk kita bisa worship Him. Kata siapa? Kata Tuhan. Karena Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. In spirit and in truth. Dua ini. Selaras. Makanya kita perlu baca Alkitab setiap hari. Waktu kita baca Alkitab, ini otak kita lagi diselaraskan, di-adjust sama Tuhan. Sehingga pada waktu spirit kita mau menyembah, jaga hati kita, jangan ada sakit hati. Makanya di dalam Matius pasal 15 bilang, kalau engkau mau membawa korban persembahanmu di atas mezbah, lalu engkau teringat kepada saudaramu yang ada ganjalan sama engkau, tinggalin dulu nih persembahannya, berdamai dulu dengan dia, rekonsiliasi, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan reconcile. Artinya apa? Berdamai dulu dengan dia, baru balik nyembah. Karena apa? Hati, penting. Nah jadi jangan simpan kepahitan, jaga pikiran kita. Kalau dua ini aman, waktu kita nyembah, take off langsung saudara, masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Dan dampaknya bukan hanya kita rasakan pada waktu kita menyembah Tuhan, tapi pada waktu kita di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dampaknya akan terasa. Itu sebabnya karena begitu pentingnya worship, karena hubungan kita, penyembahan kita kepada Tuhan begitu penting, siapkan waktu yang khusus dong. Jadikan ini sebagai prioritas yang pertama. Kalau saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kita melaunching The Secret Place, tempat rahasia bersama Tuhan, 1 jam bersama dengan Tuhan akan mengubah 23 jam yang lainnya. Itu special time. Kalau kita ambil special time sama Tuhan, enggak pernah rugi saudara, justru semuanya akan mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Jadi tempatkan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Amin. Mau jadikan prioritas utama dalam hidup kita? Ya saudara nggak mau juga, yang nggak untung saudara sendiri, yang rugi saudara sendiri gitu. Yang kedua, lakukan dengan disiplin, jangan dengan modal perasaan. Saudara kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini susah ya. Aduh, saya lagi nggak in the mood nih. Loh, ikut Tuhan kok pakai mood-moodan begini saudara. Ikut Tuhan perlu komitmen. Bukan disiplin. Oke, saya ambil waktu, pokoknya every day saya mau ambil waktu, saya mau siapkan waktu. Jangan tergesa-gesa, makanya Tuhan bilang gini, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah, kuncilah, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Personal, privately. Secara apa? Rahasia, secara pribadi. Dan disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Nggak susah kan? Nggak pakai modal besar kan? Semua kita bisa kan? Modalnya cuma satu, kita mau. Nanti Tuhan akan menyatakan kebesarannya, dan tahun ini saya tetap percaya terobosan akan terjadi. Terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Terobosan dalam rumah tangga terjadi. Urusan terobosan bagiannya Tuhan, tapi bagian kita lakukan dengan setia. Dan saya percaya begini, kalau semua jemaat mengikuti tema demi tema, ini temanya bukan asal-asalan saudara. Kita bukannya ya oke lah temanya apa ya gitu, nangkep burung lewat, ini lumayan ini mendekat kepada Tuhan gitu. Terus temanya apa ya, ini gitu. Enggak saudara, kami kumpul, sebelum kumpul kami ini masing-masing udah coba sense, doa, tanya Tuhan apa ya. Untuk tema Maret, tema April kita sudah dapat. Ini apa sih yang Tuhan mau?
Nah, saya percaya kalau setiap jemaat ikutin aja bagian kita ikutin aja. Terobosan nanti Tuhan yang buat. Amin. Terobosan besar Allah yang akan kerjakan. Dan kita sendiri bisa tercengang-cengang, wow kok bisa ya, wow kok hebat ya, wow dahsyat, oh kalau begini asik nih, kalau gitu saya akan ikutin bagian saya, nanti Tuhan yang akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin, mau? Ayo kita makin berdiri, kita minta sama Tuhan biar Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pagi hari ini. Kalau saudara ukur sendiri, saudara. Kalau saudara selama ini mungkin merasa jarakmu dengan Tuhan sudah mulai jauh, jangan biarin. Tuhan, aku mau draw near to you. Aku mau dekat dengan Engkau, Tuhan. Oh, selama ini mungkin saya udah gak punya waktu pribadi lagi untuk worship Him. Gak punya special time untuk worship. Saudara, dalam Alkitab ada tokoh-tokoh yang disebutkan secara khusus. Daniel, dia 3 kali sehari. Daud, dia 7 kali sehari. Lalu Yesus sendiri seperti biasanya dia berdoa. Dia melakukan seperti biasanya. Tuhan melakukan apa? Pada waktu pagi benar, subuh dia udah doa. Pada waktu petang dia doa. Pernah dia doa semalam-malam sendirian di atas bukit. Saudara, ada special time yang dia berikan, yang dia ambil khusus untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita udah gak punya special time, ayo dong sediain special time bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau selama ini kita udah gak punya waktu pribadi, waktu khusus dengan Tuhan. Saya dorong saudara pulang dari tempat ini nanti malam, habis mandi, sore gitu. Ambil waktu special time, masuk kamar, bilang sama istri, bilang sama suaminya, saya mau special time sama Tuhan ya. Tolong kamu jangan masuk dulu. Tapi kalau saudara, saya juga mau ikut special time. Oh kalau berdua udah gak special lagi. Gitu. Saya mau special time bersama dengan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Ketika kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan, sometimes 1 jam, 2 jam gak berasa. Karena saudara betul-betul sudah masuk overwhelmed di dalam hadiratnya. Haleluya. Doa saya cuma satu, kebenaran firman Tuhan hari ini betul-betul akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Kau Allah yang